Langit pagi di atas desa Nelvara bersinar oranye, menandakan kelahiran seorang bayi laki-laki. Reginald berteriak. Rambut merah terangnya sangat kontras dengan rambut orang tuanya. Tetua desa berseru. Anak ini akan membawa cahaya yang besar. Reginald muda duduk dengan tenang di sudut perpustakaan, tenggelam dalam kisah-kisah pahlawan. Imajinasinya dinyalakan oleh keberanian dan petualangan. Ibunya mengamatinya dari kejauhan, matanya memantulkan kehangatan dan kasih sayang yang hanya bisa dimiliki seorang ibu. Reginald mendongak, matanya berbinar dengan impian. Aku ingin menjadi pahlawan seperti mereka, Bu. Ibunya tersenyum lembut, suaranya dipenuhi cinta dan keyakinan. Kamu memang istimewa, Reginald. Di tepi sungai, Reginald, yang kini berusia 13 tahun, berhadapan langsung dengan Ksatria Kardus. Ksatria Kardus bertanya, apakah kamu ingin belajar menjadi kesatria sejati? Reginald menjawab dengan tekad. Ya, saya ingin menyatukan kembali Beledo dan Kardusia. Ksatria Kardus memperingatkannya. Keinginanmu besar. Bersiaplah untuk luka besar. Reginald berlatih di waktu fajar. Keringatnya memantulkan terbitnya matahari. Ksatria berkepala kardus memerintahkan. Lebih cepat, Reginald. Kekuatan saja tidak cukup. Kamu harus memiliki ketepatan dan keberanian. Di tengah malam, Reginald tenggelam dalam buku-buku kuno. Wajahnya diterangi cahaya lilin. Ia menemukan catatan tentang Kardusia, mengungkapkan perseteruan masa lalu antara Beledo dan Kardusia. Sejarah memang penting, tetapi tidak boleh menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar. Reginald berdiri tegak di hadapan para pemimpin Beledo. Suaranya bergema dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kardusia membutuhkan bantuan kita. Malfok mengancam tidak hanya Kardusia, tetapi juga seluruh wilayah ini. Kita tidak bisa berpaling. Seorang pemimpin menanggapi dengan acuh tak acuh. Kardusia telah menyakiti kita di masa lalu. Kita tidak menyebarkan apapun kepada mereka. Reginald membalas dengan pembangkangan yang benar. Kita membantu diri kita sendiri untuk membela kebenaran dan keadilan. Reginald mengenakan baju zirah dan bersenjatakan pedang, bersiap berangkat ke Kardusia. Seorang satria berkepala kardus mendekat, mengatakan, aku bangga padamu, Reginald. Kau telah menjadi kesatria sejati. Reginald merespons dengan tekad. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Kardusia. Reginald berdiri di tepi dermaga, memandangi lautan luas saat fajar menyingsing. Kesatria Kardus meletakkan tangan di bahu Reginald. Sebuah pengakuan diam-diam akan keseriusan momen tersebut. Tidak ada jalan kembali jika kau naik kapal itu. Kesatria Kardus memperingatkan. Suaranya bergema dengan pasrah yang sungguh-sungguh. Reginald menegaskan tekadnya. Pandangannya tak tergoyahkan saat dia menyatakan, aku tidak berniat kembali sebelum tugas ini selesai. Sebuah kapal kecil mendekat, berlayar menuju Kardusia, membawa Reginald semakin jauh ke dalam takdirnya. Lanskap Kardusia terbentang, mengungkapkan panorama kehancuran. Desa terletak dalam reruntuhan, ladang-ladang hangus terbakar. Di tengah kesengsaraan, orang-orang Kardusia memandang Reginald dengan curiga dan takut. Reginald mengulurkan tangan, membantu memadamkan api yang masih menyala. Dia melindungi seorang anak dengan baju zirahnya yang berkilauan. Bisikan harapan mulai membangkitkan semangat di antara orang-orang. Reginald, Eira, dan Torben maju, memimpin pasukan pemberontak ke jantung benteng Vardros, tempat pertempuran sengit melawan pasukan Malfok berkobar. Di tengah kekacauan, Reginald menghadapi penjaga tawanan secara langsung. Perkelahian brutal pun terjadi. Reginald berdiri dengan kemenangan, membebaskan tahanan Kardusi. Para tahanan bersorak dengan riang. Suara mereka bergema dalam perayaan. Reginald senang Kardusia terbebas dari tiran. Tapi ini belum selesai. Benteng Vardros menjulang di puncak batu hitam, diselimuti kabut dan dijaga oleh lembah berduri. Reginald berdiri di depan gerbang, mengenakan baju zirah ayahnya, dengan perisai berlambang pulau-pulau bersatu di tangan. Reginald menyatakan dengan keyakinan, kita tidak hanya berjuang untuk Kardusia, kita berjuang agar sejarah tidak terus mengulangi luka. Hari ini, kita menyalakan api baru. Hujan panah turun saat ledakan magis meletus, mengguncang tanah. Dari menara, Eira menembak dengan presisi mematikan. Torben memimpin sayap kiri, menyerbu dengan keganasan seekor singa. Reginald menghadapi Malfok. Bentrokan mereka mewujudkan kontras antara kekuatan kasar dan tekad yang tak tergoyahkan. Reginald berdiri di atas Malfok di arena, menolak untuk memberikan pukulan terakhir. Malfok kesakitan, tak bisa berbuat apa, apalagi dan kalah. Ia terengah. Lakukan. Bunuh aku.
Suara Reginald beresonansi dengan keyakinan. Aku tidak akan mengakhiri ini dengan kebencian yang kau mulai, Reginald menyatakan. Kamu kalah, bukan karena aku lebih kuat, tetapi karena aku membawa harapan.